Para GPI Papua Jemaat Betel Tanah Merah menggelar kegiatan SIL atau Sekolah Injil Liburan bagi kaum remaja. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan tenaga pendidik yang siap mengabdi di kampung halaman, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul resmi membuka 30 kota siswa untuk mengikuti pendidikan di SMA Kolose Pendidikan Guru Merauke. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 17 Juli 2025. Bersama saya, Saveria Dunggio. Inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Para GPI Papua Jemaat Betel Tanah Merah menggelar kegiatan SIL atau Sekolah Injil Liburan bagi kaum remaja. Pendeta Marlin Marantika menyampaikan kegiatan tersebut merupakan pembinaan kepada anak dalam mengisi waktu liburan dengan hal-hal positif. Para GPI Papua Jemaat Betel Tanah Merah melaksanakan Sekolah Injil Liburan atau SIL bagi kaum remaja tingkat SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Gereja Betel Tanah Merah yang dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 10 hingga 11 Juli 2025. Kegiatan Sekolah Injil Liburan merupakan pembinaan maupun pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya miras dan narkoba, serta perilaku hidup sehat, terutama rasa tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja maupun di lingkungan sekitar. Pendeta Marlin Marantika mengatakan, Sekolah Injil Liburan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengisi masa liburan anak-anak, secara khusus anak-anak sekolah minggu, di mana anak-anak tersebut diberikan pemahaman dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, dan dalam hal ini memperkokoh pertemanan serta mempunyai rasa tanggung jawab. Lanjutnya, yang mengikuti kegiatan tersebut ialah anak-anak jenjang remaja, di mana mereka dipersiapkan untuk semakin punya iman yang sungguh kepada Tuhan, agar berhadapan dengan kondisi perkembangan dunia, anak-anak tersebut tidak gampang terpengaruh atau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengisi masa liburan anak-anak, secara khusus anak-anak sekolah minggu, dalam kaitan supaya mereka tetap diberikan pemahaman dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, dan dalam hal ini memperkokoh pertemanan dan lebih punya lagi rasa tanggung jawab sebagai anak-anak remaja. Secara khusus kita yang mengikuti Sekolah Injil Liburan ini adalah jenjang remaja, mempersiapkan mereka untuk semakin punya iman yang sungguh kepada Tuhan, supaya berhadapan dengan kondisi perkembangan dunia sekarang ini, dan mereka tidak gampang untuk jatuh, bahkan terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Ia juga mengatakan pengurus maupun pengasuh mempunyai program yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka mengisi masa liburan, sehingga anak-anak tersebut bisa dibentuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, dalam tingkah laku dan menjadi masa depan bangsa yang berprestasi. Dirinya juga menambahkan dalam kegiatan tersebut diberikan pemahaman terkait bahaya miras dan narkoba yang bekerja sama dengan Satreskrim Narkoba Polres Bovendigul. Kemudian tentang kesehatan yang mana diberi pengetahuan untuk hidup bersih dan sehat selama menjalankan hidup sehari-hari. Ia berharap anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut tidak hanya sekedar mengikuti, melainkan ada timbal balik dalam perbuatan dan perilaku. Karena tidak dipungkiri bahwa kehidupan sosial ada begitu banyak pengaruh yang baik maupun yang buruk. Ia berpesan agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, iman yang sungguh, membaca Alkitab dan berdoa, sehingga pengaruh buruk yang datang dapat terhindarkan. Tim Liputan Digul TV, Anis Andri Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, pada acara syukuran 25 tahun Imamat Pastor Hendrikus Kariwop, MSC, anak-anak Mindip Tanah diminta untuk tetap semangat, belajar serta jauhi pengaruh buruk. Vikaris Jenderal Hendrikus Kariwop, MSC, dalam sambutannya di Gedung GOR Mindip Tanah, ia menegaskan kepada anak-anak agar tetap semangat dalam proses belajar mengajar.
Ia juga mengajak anak-anak jauhi pengaruh buruk seperti miras, narkoba, ganja, dan sebagainya. Menurutnya, hal tersebut dapat merusak serta mematikan masa depan anak-anak, sehingga untuk membangun negeri ini membutuhkan orang-orang yang cerdas dan berwibawa, bukan orang bodoh dan pemalas. Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah Bovendigul dalam aspek pembangunan. Menurutnya, Bovendigul terkenal dengan banyak orang pintar, namun kenyataannya selama puluhan tahun, masyarakat tidak mendapatkan pembangunan yang layak seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta perumahan. Oleh karena itu, anak-anak semangat belajar, tidak boleh berdoa. Jangan sampai terpengaruh. Dan saya dengar banyak terpengaruh oleh miras, oleh narkoba, ganja juga. Ini tidak menguntungkan, mematikan masa depan. Dan inilah singa-singa, inilah iblis. Karena itu, anak-anak sadar akan masa depanmu untuk negeri ini, tanah ini. Tanah ini bang hanya tanah orang cerdas, orang bodoh jangan. Selanjutnya, Pastor Hendrikus Kariwop mengajak umat sekalian untuk berdoa agar Tuhan mengutus para pemimpin yang baik secara rohani maupun jasmani. Hal itu dimaksudkan agar siapapun pemimpin yang kelak terpilih harus memiliki rasa tanggung jawab dan beban moral kepada masyarakat, sehingga ia mampu membangun negeri ini dengan kebijaksanaan, supaya pemerataan pembangunan itu bisa terwujud, serta keadilan dan kemakmuran bisa tercapai. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela.
digital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan tenaga pendidik yang siap mengabdi di kampung halaman, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul resmi membuka 30 kuota siswa untuk mengikuti pendidikan di SMA Klose Pendidikan Guru Merauke. Pendaftaran dimulai sejak 5 Juli dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Tercatat sebanyak 79 calon peserta didik telah mendaftarkan diri. Melihat tingginya minat peserta didik baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul langsung meminta bantuan pihak SMA KPG Merauke untuk melakukan proses seleksi secara langsung. Dari 79 pendaftar, hanya 47 calon peserta didik yang hadir untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Jumlah ini melampaui kuota awal yang ditetapkan. Estagius Takandare mengungkapkan, sebanyak 30 peserta yang lolos seleksi utama akan masuk ke dalam program resmi Dinas Pendidikan. Para calon peserta didik akan mendapatkan biaya penuh yang mencakup seragam, kebutuhan asrama, serta perlengkapan belajar lainnya. Sementara itu, 17 peserta tambahan belum termasuk dalam skema pembiayaan program Dinas Pendidikan, sehingga untuk tahap awal ditanggung oleh orang tua masing-masing. Namun, Dinas Pendidikan mengupayakan agar ke depan seluruh siswa dapat didukung penuh oleh program pemerintah. Estagius menambahkan, kondisi pendidikan di Bovendigul khususnya di wilayah pedalaman masih sangat minim dan terbatas, terutama dalam hal tenaga pendidik. Dengan adanya sekolah KPG ini, ia berharap para siswa nantinya akan kembali dan mengabdi di kampung mereka masing-masing. Baik, harapan kami bahwa artinya kita lihat bahwa sekarang kondisi pendidikan kita di Bovendigul ini kan minim sekali, apalagi guru-guru yang ada di pedalaman. Sehingga dengan adanya sekolah KPG ini untuk kan tentunya bahwa 7 tahun ke depan, sehingga dengan 7 tahun ke depan mereka selesai, mereka dapat mengabdi di mereka punya kampung masing-masing. Ini harapan kami dari dinas seperti itu. Lanjutnya, program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun pendidikan dari akar serta mempersiapkan generasi muda di Bovendigul untuk menjadi agen perubahan di kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan, Digul TV, Caro, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pemerintah Indonesia memastikan bahwa penanganan stunting atau kekerdilan pada anak tetap menjadi salah satu program prioritas nasional di tahun 2025. Penanganan stunting akan tetap menjadi salah satu program prioritas nasional pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Narasumber dari INEI Bangda Kementerian Dalam Negeri Muhammad Junaidi saat memberikan arahan pada kegiatan rembuk stunting tahun 2025 di Kabupaten Bovendigul, ia mengatakan di tahun 2025 stunting tetap menjadi program prioritas nasional. Bahkan di undang-undang terkait rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 ada target penurunan stunting setiap 5 tahun dan di tahun 2025 ditargetkan 18,8%. Karena di tahun 2024 mencapai 19,8% dari target 14%, sehingga target di tahun ini disesuaikan oleh Bappenas 18,8%. Di tahun 2025, stunting tetap menjadi program prioritas nasional. Bahkan di undang-undang terkait dengan RPJMN sampai 2045 itu ada target penurunan stuntingnya setiap 5 tahun. Tahun ini di 2025 ditargetkan 18,8%, karena tahun 2024 kemarin 19,8% tercapainya dari target 14%, hanya tercapai 19,8%, dan akhirnya targetnya juga disesuaikan oleh Bappenas menjadi 18,8% di 2025 ini. Junaidi juga menambahkan untuk tahun 2025 target penurunan stunting secara nasional adalah 1%, sementara di tahun 2029 yang sudah ditetapkan dalam RPJMN sampai dengan tahun 2045 ditargetkan 5%.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting, guna mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa depan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ivon Rumrapuk menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah Bovendigul secara kolaboratif atau keroyokan. Hal itu disampaikan dalam Rembuk Stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul di tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ivon menyatakan bahwa kegiatan Rembuk Stunting merupakan langkah strategis yang memperkuat komitmen lintas sektor untuk bersama-sama menangani persoalan stunting di daerah. Ia juga menyampaikan pendekatan sistem kolaboratif seperti yang ditekankan oleh narasumber dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan semua pihak Forkompimda, OPD, BUMN, BUMD, serta seluruh lapisan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan cita-cita percepatan penurunan stunting yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Semua harus terlibat aktif dan OPD harus berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar penurunan stunting benar-benar tercapai di tahun 2025. Ya, Bapak Ibu segala lapisan, hari ini kita membahas tentang Rembuk Stunting. Namun dalam Rembuk Stunting ini seluruh OPD semua berkolaborasi terhadap apa yang namanya kita cita-citakan untuk terjadi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Jadi kalau menurut saya kita sistemnya sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk arahan dari Pak narasumber kami yaitu Bapak Muhammad Jumhadi, bahwa Rembuk Stunting yang kali ini sudah lebih pada kroyok stunting ya. Kroyok stunting, jadi kita baik OPD, pemerintah di tingkat Forkompimda juga OPD, BUMN, BUMD semua kita ada pada kroyok bersama terkait dengan kita punya stunting kabupaten. Mungkin itu menurut saya di siang hari ini. Ivon juga menegaskan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Ini adalah tugas bersama yang harus diselesaikan secara keroyokan. Rembuk Stunting ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan peran dan kontribusi antar pemangku kepentingan dalam mendukung upaya nasional menurunkan angka stunting hingga ke tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah mengajukan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mengerjakan infrastruktur jalan dari Kampung Tetop, Distrik Inyandit sampai ke Kampung Kuken, Distrik Ambatkui, termasuk jalan di Distrik Woropko. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam sambutannya pada perayaan 25 tahun Tabisan Imamat Pastor Hendrikus Kariwok, MSc, di Kampung Winiti, Distrik Waroko. Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan telah mengajukan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mengerjakan ruas jalan dari Kampung Tetop, Distrik Inyandit, sampai ke Kampung Kuken, Distrik Ambatkui, serta ruas jalan di Distrik Waroko. Sudah kami usulkan ke pemerintah kabupaten untuk jalan Inyandit sampai ke Kutken, akan sampai ke Waroko. Kita ada minta untuk kabupaten, kamu kasih di kita, ke provinsi saja, serahkan saja, buat surat. Buat surat. Kasih ke kita, karena saya sengaja sudah memilih alur itu untuk 17 besok ini di Kampung Anyumka, begitu. Jadi seorang pejabat mau lakukan 17 Agustus itu yang ke-80 mau lakukan di kampung, baru pernah mau terjadi dalam sejarah tanah Papua ini. Jadi saya harap kabupaten, Bapak Ibu juga doakan supaya ruas jalan itu kasih ke provinsi. Dan desak juga lewat Pak Domin, kamu sebentar juga desak beliau, tolong dulu jalan itu biar kasih sudah ke provinsi. Ruas jalan itu. Bila perlu Bapak Kampung, janganlah buat permohonan ke Wakil Gubernur, buat juga ke Bupati, serahkan ke provinsi ruas jalan itu. Begitu. Ditegaskannya pula bahwa apabila pemerintah Kabupaten Bovendigul menyetujui permintaan pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka tahun anggaran 2026 pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan. Tim Liputan, Bigul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, seleksi kesehatan untuk pasukan Paskibra Bendera Kabupaten Bovendigul tahun ini telah selesai digelar. Dari 67 peserta yang mengikuti tes, sebanyak 57 dinyatakan lolos, sementara 10 lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Paskibraka Bovendigul, Serka Rovinus Rodokbara. Dirinya menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan keputusan tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para calon anggota Paskibraka. Dari hasil tes kesehatan oleh tim kesehatan, 57 orang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya.
Sementara 10 orang lainnya tidak dapat melanjutkan karena terkendala kondisi kesehatan seperti riwayat hipertensi, gejala malaria, dan gangguan pernapasan. Hari ini adalah pengumuman hasil seleksi kesehatan. Dari saat seleksi kesehatan, adik-adik berjumlah 67 orang. Dan dari hasil kesehatan ini, dari kesehatan dinyatakan 57 yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk lanjut seleksi selanjutnya. 10 orang yang jatuh di kesehatan, dan jatuh di kesehatan itu ada yang riwayat hipertensi, ada yang gejala malaria, bahkan ada yang gangguan pernapasan. Sehingga dari tim kesehatan pun menyarankan bahwa yang bermasalah mungkin tidak lanjutkan untuk seleksi selanjutnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi keselamatan peserta dan kelancaran proses pelatihan ke depan. Tim kesehatan pun merekomendasikan agar peserta yang bermasalah secara medis tidak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Dan adapun tahapan selanjutnya yang akan dilalui oleh peserta yang lolos adalah tes kesegaran jasmani. Selain itu, pelatihan intensif calon paskibraka Bovendigul dijadwalkan dimulai pada minggu ketiga bulan Juli sesuai dengan kalender latihan yang telah ditetapkan. Seleksi ini merupakan bagian penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental para calon paskibraka yang nantinya akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kabupaten. Tim Liputan di Wul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama LPP RRI Kabupaten Bovendigul resmi melaksanakan serah terima jabatan Kepala LPP RRI Kabupaten Bovendigul dari James Stephen Jahawadan ke Paulus Bunu Rombe. Kepala LPP RRI Kabupaten Bovendigul yang lama, James Stephen Jahawadan, menyebutkan momen serah terima jabatan ini sebagai saat yang penuh kehangatan dan makna. Setelah menjalani masa tugas selama 15 bulan 22 hari, dirinya resmi melepas tanggung jawab dan menyerahkannya kepada pimpinan baru. James mengungkapkan bahwa masa kepemimpinannya di RRI Bovendigul memang tidak lama, namun penuh dengan cerita dan pengalaman berharga. Bersama rekan-rekan di RRI, dirinya belajar bahwa pengabdian di lembaga ini bukan hanya soal siaran atau urusan administrasi, tetapi juga tentang melayani publik dengan hati. Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan membangun solidaritas, terutama di tengah berbagai keterbatasan di wilayah perbatasan timur Indonesia. Hari ini momen yang berarti bagi saya pribadi. Setelah lebih kurang 15 bulan, 22 hari saya mengemban tugas dan amanah sebagai Kepala RRI Bovendigul. Kini saya melepas tanggung jawab tersebut dan menyerahkannya secara resmi kepada pimpinan baru Pak Paul Rombe. Waktu pengabdian saya di sini tidak panjang, tetapi cukup untuk menyimpan banyak cerita, pelajaran, kenangan yang akan saya bawa dalam hati dan hidup saya. Bersama rekan-rekan semua, saya belajar bahwa kerja di RRI bukan soal siaran atau administrasi, tapi juga tentang melayani publik dengan hati, tentang menjaga kepercayaan masyarakat, dan tentang membangun solidaritas di tengah keterbatasan kita di daerah pinggiran ini. Sementara itu, Kepala LPP RRI yang baru, Paulus Bunu Rombe, mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membangun RRI dan Kabupaten Bovendigul. Dirinya menekankan bahwa meskipun RRI Bovendigul berada di ujung timur perbatasan Indonesia, lembaga ini tetap memiliki potensi besar. Meskipun Bovendigul sebagai RRI yang salah satu RRI di perbatasan, saya berharap dengan kerjasama dengan semua sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun pengambil keputusan lain, mari kita besarkan dan membangun RRI Bovendigul dan khususnya Kabupaten Bovendigul. Meskipun kita paling ujung, tetapi kita seperti tadi Pak Jem sampaikan bahwa Bovendigul adalah kota sejarah. Jangan hanya sejarah, tetapi kita berbuat sesuatu yang kalau bisa saya sampaikan luar biasa. Kita mulai dari Bovendigul supaya kita juga dikenal di luar sana, bukan karena sejarah saja, tetapi
di prestasi-prestasi lainnya juga kita bisa munculkan dari Bovendigul. Paulus juga menambahkan bahwa Bovendigul adalah kota bersejarah, karena itu dirinya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan LPPRI Perbatasan sebagai lembaga yang dikenal luas melalui prestasi-prestasi yang lahir dari daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Dok Mama Dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya, Soferia Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.